Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nadir Poniman dari kelas 11 TJK 4. Pada video kali ini, saya akan membuat tugas video reputasi dari Sekolah SMK Telkom Bandung dengan mata pelajaran MKK 1 atau Perencanaan dan Pengamatan Jaringan. Saya mengambil studi kasus perencanaan dan pengamatan jaringan menerapkan VLSM dan FLSM untuk dua gedung dengan total pelanggan minimal adalah 60. Atau tugas reputasi yang saya ambil adalah MKK 1 level 2. Sebelumnya, apa itu LSM dan juga VLSM? VLSM atau Fixed Length Subnet Mask adalah metode pembagian IP dengan subnet mask yang sama pada setiap jaringan. Sedangkan VLSM atau Variable Length Subnet Mask adalah metode pembagian IP dengan subnet mask yang berbeda sesuai kebutuhan masing-masing jaringan agar lebih efisien. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah satu laptop untuk mengkonfigurasikan dan melakukan perencanaan di aplikasi Cisco Packet Tracer. Dan perangkat yang saya gunakan di aplikasi Cisco Packet Tracer adalah 60 komputer. Di masing-masing gedungnya saya menggunakan 30 komputer, kabel strike through, kabel crossover, 11 switch, dan juga router. Tujuan dari pembuatan simulasi ini adalah untuk memahami dan menerapkan perencanaan jaringan menggunakan metode VLSM dan juga FLSM, serta melatih kemampuan dalam mengelola pengamatan IP agar jaringan dapat berjalan dengan efisien dan terstruktur. Kalau begitu, langsung saja ke praktiknya. Oke, di sini saya sudah ada di aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Di sini saya sudah membuat dua gedung dengan masing-masingnya sudah saya buat topologinya. Yang pertama, kita akan mengkonfigurasikan terlebih dahulu IP untuk router 1 ini. Saya akan mengkonfigurasikan IP-nya sesuai dengan yang sudah saya tentukan, yaitu ini 10.10.10.1/30 atau prefixnya 30. Saya akan setting di sini, langsung di 10.10.10.1. Subnet masknya diganti jadi 255.255.255.252. Oke, jika sudah kita nyalakan. Jangan lupa juga buat port yang menyambung ke seluruh switchnya dinyalakan. Ini 2, 3, 4, dan juga yang kelima. Hal pertama yang kita akan konfigurasikan adalah IP DHCP terlebih dahulu. Karena agar saat komputer dibuat DHCP nanti akan langsung memunculkan atau mendapatkan IP. Komennya di sini saya akan langsung buat aja terlebih dahulu, baru saya jelaskan. Nah, komennya ini kita tuliskan dulu IP DHCP pool dan juga nama divisi yang akan kita konfigurasikan terlebih dahulu, atau nama divisi yang akan diberi DHCP pool terlebih dahulu itu divisi yang mana. Ini yang pertama, saya akan men-setting dulu untuk divisi HRD. Lalu kita ketikkan IP net atau bisa disingkat network net saja di sini. Lalu masukkan IP networknya dan subnet masknya. Lalu yang kedua, ketikkan default router. Default router di sini menggunakan IP awal dari si divisi tersebut. Ini divisi HRD. HRD ini IP awalnya adalah 192.168.10.1. Default router juga sekaligus menjadi gateway di komputer nantinya. Oke, ketika ini sudah, lakukan untuk seluruh divisi. Jadi kita lakukan ulang seperti ini, IP DHCP pool, nanti kasih nama untuk divisinya, pakai divisi yang mana, beri IP networknya, dan beri default routernya. Oke, jika kita sudah men-setting IP DHCP pool untuk keseluruhan divisi, yang kedua kita akan mengatur subinterface. Kenapa saya menggunakan subinterface? Saya menggunakan subinterface agar satu interface ini bisa digunakan untuk beberapa jaringan. Nah, untuk komennya itu saya akan ketikkan terlebih dahulu, baru saya akan jelaskan lagi. Nah, untuk komen
Untuk komennya sendiri itu menggunakan interface gig1/0.10. 10 di sini akan menjadi VLAN nantinya. Lanjut, ketikkan encapsulation.1 key 10. 10 di sini sama juga sebagai VLAN nanti. Pada rencana awalnya VLAN 10 ini diperuntukkan untuk divisi HRD, dan nanti di VLAN 20 itu untuk divisi selanjutnya, atau di sini divisi IT operasional. Dan untuk selanjutnya juga untuk di divisi-divisi lain itu akan mengikuti kelipatan 10. Jadi untuk divisi yang departemen akuntan itu bakal 30, administrasi 40, dan divisi departemen keuangan itu VLAN-nya nanti 50. Dan jika sudah, langsung tambahkan IP dengan cara IP add, masukkan IP divisi HRD. Nah, jika sudah, untuk config VLAN-nya itu akan dikonfigurasikan di switch. Nanti saya akan mengkonfigurasikan seluruh konfigurasi yang ada di router terlebih dahulu agar tidak muter-muter lah. Jadi saya akan bereskan terlebih dahulu yang router. Jika yang routernya sudah beres, baru saya akan berpindah ke switch untuk men-setting atau mengkonfigurasikan VLAN-nya. Selanjutnya, jika kita sudah men-setting subinterface, langkah ketiga atau langkah terakhir di bagian router ini adalah kita merouting si gedung 1 ini ke gedung kedua dengan menggunakan OSPF. Kenapa saya menggunakan OSPF? Karena OSPF atau Open Source Path First mampu menghubungkan jaringan antar gedung secara otomatis dan juga efisien. OSPF dapat menentukan jalur terbaik untuk pengiriman data serta mudah dikembangkan jika jaringan bertambah besar. Dan komennya itu saya akan tuliskan terlebih dahulu komennya, lalu saya akan jelaskan. Nah, untuk komennya adalah seperti ini. Pertama, kita ketikkan dulu router OSPF 1. Selanjutnya adalah dengan memasukkan satu IP net dari IP yang sudah kita konfigurasikan tadi. Ini saya akan ambil dulu yang divisi HRD. Lalu masukkan wildcard di sini yang 0.0.0.0.0.0.255. Dan juga tambahkan areanya. Di sini areanya saya menggunakan area 0, dan harus diingat untuk nanti mengkonfigurasikan seluruh OSPF-nya areanya harus sama. Karena jika tidak, nanti gedungnya antar gedung ini tidak akan bisa saling berkomunikasi. Oke, lakukan secara berulang untuk semua IP, termasuk IP router pertama tadi ya. Cara mencari wildcard adalah dengan cara 255 atau 255 itu kita kurangi dengan subnet mask. Jadi seperti yang ini, contohnya kita ambil yang IP net router pertama aja, yaitu wildcardnya adalah 0.0.0.3, karena 255 dikurangi 255 sama dengan 0, di sini juga 255 sama 0, 255 juga sama di sini 0, dan yang di oktet terakhir itu menggunakan 252, dan 255 dikurangi 252 itu hasilnya 3. Jadi di sininya kita ketikkan 3 gitu. Jika sudah, tinggal kita klik exit 2 kali. Kelebihan tadi. Nah, di bagian router ini ada kayak seperti hashtag, kita ketikkan WR di sini adalah wave memory agar konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi bisa tersimpan di router ini. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan VLAN di switch. Oke, kita langsung masuk ke switchnya. Pilih saja salah satu, karena yang pertama dari tadi divisi HRD, saya akan mulai dari divisi HRD juga. Ke CLI, ketikkan enable, bisa disingkat EN, terus
konfigurasi terminal bisa disingkat jadi conft, lalu kita tekan VLAN-nya berapa. Seperti yang tadi saya bilang, untuk divisi HRD itu menggunakan VLAN 10. Jadi di sini kan VLAN 10, VLAN 10 ini kita beri nama dulu, namanya VLAN 10 juga, samain saja. Jangan diberi spasi untuk pemberian nama ini. Nah, jika sudah kita ketikkan interface range fast Ethernet atau bisa disingkat INT RAFA 0/1 sampai 24. 1 sampai 24 ini adalah port komputer yang sudah terhubung agar bisa diberikan IP nantinya. Jadi kalau kita tidak mengkonfigurasikan VLAN ini, nantinya IP tidak akan muncul di komputer tersebut kalau kita sudah mengaktifkan DHCP di komputernya. Terus kita kasih VLAN-nya dengan cara switch port mode akses, bisa disingkat juga SW mode ACC. Nah, terus lalu ketikkan switch port akses atau ACC VLAN 10. Samain dengan tadi rencana mau dikasih VLAN berapa. Di sini VLAN 10, maka di switch port mode aksesnya itu adalah VLAN 10. Lalu kita exit. Lalu langkah terakhirnya kita ketikkan interface atau INT gig 1/0. Oh, balik. Gig 0/1 ya. Lalu ketikkan switch port mode terang ke si routernya ini ya. Nah, ya sudah, sama kita exit 2 kali, lalu klik WR di sini seperti yang tadi saya bilang, yaitu wire memory untuk menyimpan konfigurasi yang telah kita lakukan di router maupun di switch. Oke, jika sudah lakukan ke seluruh switch yang ada di sini, seperti switch yang di IT operasional, berarti ini akan mendapatkan VLAN 20, departemen akuntan 30, departemen administrasi 40, dan departemen keuangan adalah 50. Oke, langsung saja. Jika sudah, kita akan berikan IP DHCP-nya terlebih dahulu. Langsung desktop IP sini ya. Ini tadi saya coba di awal, lalu ini ke static sendiri. Nah, sudah sukses ya. Di sini saya akan percepat saja untuk memberikan DHCP untuk keseluruhan komputernya. Jika sudah mengkonfigurasi seluruh perangkat di gedung pertama ini, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan yang ada di gedung kedua. Nah, sama saja pada dasarnya sama saja cara mengkonfigurasikannya seperti di gedung pertama, namun yang membedakannya di gedung kedua ini kita menggunakan VLSM atau Variable Length Subnet Mask yang per divisinya berbeda-beda prefiksnya, dan seperti yang di sini di departemen customer service itu menggunakan prefiks 27 dan di departemen teknisnya kita menggunakan prefiks 28. Oke, mungkin saya akan cepat saja di mengkonfigurasikan VLSM ini karena sama saja seperti VLSM, tapi yang membedakannya hanya prefiksnya saja yang sedikit berbeda per divisinya gitu.
Ya, di sini saya sudah mengkonfigurasikan seluruh routernya itu dari IP DHCP pool, terus switch interface dan juga router OSPF-nya. Eh, ya, seperti tadi saya bilang, kalau yang di sini yang membedakannya hanya si subnet masknya atau prefixnya saja. Seperti di sini di gedung yang di VLAN yang pertama ini atau di departemen custom itu menggunakan subnet masknya adalah 224 atau prefix 27, dan di quality control itu menggunakan prefixnya 28 atau subnet masknya 240 gitu. Terus di sini di OSPF-nya juga harus wildcard-nya berbeda ya. Pasti ingat prefix 27 tuh wildcard-nya 31 dan prefix 28 itu wildcard-nya 15. Dan di sini yang IP router satu di gedung kedua ini sama seperti yang tadi di router pertama menggunakan wildcard-nya 0.0.0.3 dan areanya juga harus 0, harus menyesuaikan dengan router yang ada di gedung pertama tadi. Oke, seperti ini sama saja. Yang hanya membedakannya adalah subnet mask. Dan jangan lupa juga untuk mengkonfigurasi seluruh switchnya. Di sini saya akan percepat juga karena di switch ini tidak ada yang beda sama sekali dari gedung pertama maupun di gedung kedua ini, yaitu menggunakan VLSM ataupun FLSM, itu konfigurasinya sama gitu ya. Langsung saja. Oke, setelah semua dikonfigurasikan, mungkin saya akan percepat lagi ini untuk memberikan seluruh komputer ini IP ya, menggunakan DHCP. Oke, sebentar. Oke, ketika semua selesai dikonfigurasikan agar si komputer bisa saling berkomunikasi dengan cara PDU atau pakai yang ini nih, itu nandain kalau misalkan si konfigurasi kita ini sudah bisa atau belum, adalah dengan cara kita harus ping dulu dari satu-satu setiap komputernya agar bisa saling terhubung. Dan di sini saya akan mencontohkan dari satu divisi di gedung satu ini ke divisi yang lain, seperti dari divisi 1 yang HRD ini ke divisi administrasi mungkin. Dan nanti saya akan contohkan juga untuk pingnya di gedung kedua, terus satu divisi juga di gedung departemen customer service mungkin ke gedung departemen gudang. Dan nanti saya akan ping juga dari antar gedungnya gitu, karena ya ini judul utamanya adalah agar bisa saling berkomunikasi antar dua gedung. Oke, langsung saja. Caranya itu kita pilih salah satu ini, misal saya ambil yang ini, dari command prompt, lalu kita ping ke komputer yang akan kita tuju, itu 192.168.13.2. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, jika ada request timeout tapi di bawahnya seperti ini, berarti ini sudah berhasil ya. Kita langsung coba buktikan saja. 3 tuh kalau nggak salah yang ini. Oh, yang 2 ya, ini sorry. 2 kan tadi saya pingnya ya 13.2. Saya langsung di sini dan ya statusnya successful. Dan kita coba di gedung kedua ini, coba yang ini kita cari dulu yang ini, misal apa ini 20.100 ya. Ini kita klik ping 192.168.20.100.
Sebentar, kita tugas timeout dan di bawahnya aman ya. Kita langsung coba untuk ini. Oh, sorry. Nah ya, seperti yang tadi saya bilang, kita harus ngeping dulu antar komputer karena jika tidak akan file akan gagal di kemudiannya. Nah, kalau sudah saling ping kan, ya bisa kan, successful. Nah, sekarang antar kedua gedung ini, mungkin dari departemen operasional, saya akan kasih ke akan ping ke 192.168.12.2. Sebentar, tugas timeout dan ya bisa. Mungkin dari sini ya, ini harusnya di sini sih. Nah, kita bakal coba satu lagi ya dari departemen ini. Kita bakal ping ke 192.168.11.2. Out dan reply. Oke, berarti tandanya sudah bisa. Dari sini ke sini ya, sudah berhasil ya. Dari praktik yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perencanaan jaringan menggunakan metode FLSM dan juga VLSM sangat penting untuk membagi IP address secara efisien sesuai kebutuhan tiap-tiap jaringan. Penggunaan subinterface juga membantu dalam membagi satu interface menjadi beberapa jaringan berbeda tanpa menambah perangkat. Selain itu, penerapan routing OSPF jaringan antar gedung dapat saling terhubung dan mampu menentukan jalur terbaik untuk pengiriman data. Dengan demikian, keseluruhan konfigurasi yang telah saya buat dan menghasilkan jaringan yang lebih terstruktur, efisien, dan mudah dikembangkan. Dan akhir kata, apabila terdapat kekurangan dari saya dan kata-kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.